Kita akan mengikuti tema yang akan membahas tentang salib dalam teologi Paulus. Jadi salah satu aspek yang sangat penting bahkan utama dalam pemikiran Paulus adalah tentang salib. Dan ini akan kita lihat pada hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah kami karena anugerah-Mu yang besar sehingga kami boleh menikmati hidup di dalam Tuhan. Kami bersyukur untuk cinta kasih yang besar yang Tuhan berikan. Sehingga kami tidak habis-habisnya ada di dalam anugerah dan juga ada di dalam kelimpahan kasih sayang. Terima kasih karena Tuhan mengasihi kami. Kami bersyukur untuk penebusan yang Tuhan berikan di dalam Kristus. Dan kami bersyukur karena Tuhan yang mencari kami. Tuhan yang memanggil kami dan Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kami. Untuk mampu berespons kepada Tuhan. Dan karena itu kami boleh mendapatkan berkat menjadi anak-anak-Mu yang mengenal Engkau. Kami mohon supaya setiap kali firman diberitakan, anak-anak-Mu boleh menikmati kelimpahan di dalam mengenal Tuhan. Dan kami mohon supaya Tuhan yang berikan anugerah ini kepada setiap kami, yang baik kami anak-anak-Mu, maupun kami yang Tuhan panggil menjadi anak-anak-Mu. Biarlah setiap berkat yang Tuhan mau berikan lewat firman melalui hamba-Mu yang hina ini, diberikan oleh Tuhan dengan anugerah ke dalam hati kami, anak-anak-Mu. Dan Tuhan yang tolong supaya setiap kami yang mungkin belum percaya, yang belum tahu, belum mau menjadi Kristen, tetapi mendengarkan kalimat-kalimat yang Tuhan mau berikan, biarlah kami pun dipanggil oleh Tuhan menjadi milik Tuhan, disadarkan akan keperluan memiliki juru selamat. Tolong kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, di dalam pemikiran Paulus kita akan menyelidiki bagaimana posisi salib itu dipahami. Nah, Paulus adalah seorang teolog, tetapi tentu saudara tidak bisa mengaitkan posisi dia sebagai teolog dengan posisi kita melihat teologi atau melihat seorang teolog zaman ini. Dia bukan teolog di dalam pengertian modern tentunya. Dan kalau kita mau melihat pengertian teolog dari abadnya Paulus, maka jenis teologi yang berkembang tentu sangat beda dengan teologi yang kita pahami di dunia modern. Sebenarnya kalau kita selidiki di dalam sejarah, zaman-zaman lampau memang mempunyai kondisi berpikir yang beda dengan zaman sekarang. Jadi sebenarnya tidak ada teolog yang ada di dalam zaman manapun yang bisa diparalelkan dengan gampang dengan teolog di zaman yang lain. Ada keunikan berteologi yang dimiliki di dalam zaman tertentu sehingga semua teolog harus dipahami berdasarkan cara berpikir pada zaman itu tentunya. Nah saudara, apa gunanya seorang teolog itu melayani atau membagikan pengertiannya? Seorang teolog adalah seorang pemikir yang bukan memikirkan tentang tema hikmat dan juga tema filosofi secara lepas dari firman. Para teolog adalah orang-orang yang menggumulkan bagaimana mempunyai metode untuk memahami imannya dan juga mempunyai hermeneutika atau cara menafsir untuk membagikan firman. Metode diperlukan untuk menyusun kerangka berpikir dan hermeneutika adalah tools yang diperlukan untuk menyelidiki kitab suci. Jadi bisa kita katakan seorang teolog adalah seorang yang berusaha menemukan metode mengekspresikan pengertian iman yang utuh, yang tidak bentur satu dengan lain, dan juga mempunyai tools, mempunyai alat untuk melakukannya melalui menafsirkan firman. Jadi teolog berpusat kepada firman Tuhan, tetapi dia akan membahasakannya dengan metodologi yang tepat, yang membuat kerangka berpikirnya menjadi utuh ya, tidak bentur satu dengan lain, tidak kontradiksi satu sama lain, tetapi mempunyai kerangka pikiran yang utuh. Nah tentu Paulus juga adalah seorang teolog dalam pengertian seperti ini. Dia menafsirkan kitab suci, dan di dalam zaman Paulus kitab suci yang dimaksud tentu saja adalah perjanjian lama. Dia menafsirkan kitab suci, dan dia juga membangun teologi, membangun kerangka berpikir untuk menyampaikan firman Tuhan yang dia selidiki kepada jemaat. Nah tentu, jadi peran Paulus ini sangat penting. Dia adalah seorang yang membagikan Injil dan dia membagikannya dengan cara yang menyampaikan teologi Kristen itu seperti apa. Apa yang dipahami dari perjanjian lama, kemudian bagaimana menyusun kerangka berpikir dari perjanjian lama, lalu bagaimana ini dibagikan di dalam perjanjian baru. Nah inilah yang dilakukan oleh Paulus tentunya. Nah di dalam teologi yang dia susun, ada keunikan dari orang-orang sebangsa dan sezaman dia, bahwa Paulus adalah seorang yang berusaha untuk merangkum dan membangun kerangka berpikir bagi orang-orang kafir untuk mereka bisa mengerti tema Mesias dari perjanjian lama. Jadi Paulus tidak lari kemana-mana, dia kembali ke kitab suci tentunya sebagai seorang rasul. Dan dia menyatakan apa yang
perlu untuk orang-orang non-Yahudi yang tidak ada akses kepada kebiasaan orang Yahudi, yang tidak menjadi bagian dari bangsa Yahudi. Bagaimana caranya orang-orang non-Yahudi ini bisa memahami teologi yang dimiliki oleh orang Yahudi. Jadi bagaimana kerangka berpikir orang Yahudi diberikan kepada orang non-Yahudi, dan bagaimana kerangka berpikir ini berpusat pada Kristus itu bisa dipahami oleh orang non-Yahudi. Nah, apakah Paulus melakukan dua langkah, memperkenalkan Judaisme dulu baru memperkenalkan Kristus? Kita tidak tahu kalau tidak tertulis, tapi dari kitab yang dia tulis, dari surat-surat yang ada, kita melihat dia membangun kerangka berpikir tidak dengan dua tahap. Dia tidak menjelaskan dulu, ini loh Yahudi, ini Judaisme, ini pengertian Taurat, ini pengertian Perjanjian Lama. Tidak, dia langsung mengkerangkakannya dengan berfokus ke Kristus. Dia memiliki cara berpikir yang berfokus kepada Kristus. Dia melihat segala aspek di dalam kacamata kristologi. Dia membahas setiap hal yang sifatnya praktikal dan hikmat berpusat kepada Kristus. Nah, jadi kita akan melihat bagaimana dia mengkerangkakan pikirannya itu dengan berfokus ke salib, bagaimana memahami. Nah, saudara, salah satu cara untuk memahami teologi pada zaman itu adalah dengan melihat kisah. Ini tafsiran yang dipopulerkan oleh banyak orang ya, Hans Frey salah satunya, dan dia membagikan bahwa setiap teologi itu bercokol pada sebuah kisah. Untuk memahami teologi, saudara, bukan memahami cara berpikir yang disampaikan dengan argumen, tapi saudara memahami cara berpikir yang logikanya itu ditentukan oleh sebuah kisah. Nah, ini satu contoh yang saya ambil, misalnya kalau saudara mau pakai kisah dari keluarnya Israel dari Mesir, waktu saudara membahas sesuatu dengan logika kisah Israel keluar dari Mesir, saudara akan melakukan hal seperti ini misalnya. Saudara akan mengatakan bahwa kita semua ini orang Kristen sedang berada di padang gurun sebelum bisa menikmati Kanaan. Kita ada di dalam keadaan padang gurun sebelum bisa menikmati tanah perjanjian. Nah, ini logika berpikir dari kisah Israel itu. Saudara dan saya akan bisa paham maksudnya waktu kalimat itu dikatakan, karena kita tahu kisahnya. Jadi kalau saya bercerita kepada saudara, saudara-saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang memimpin kita dalam perjalanan padang gurun, langsung tahu kisahnya. Oh, ini adalah sesuatu yang logika berpikirnya dipahami dari cerita keluarnya Israel di padang gurun dan ke tanah perjanjian. Mereka ada di tanah perjanjian untuk menikmati berkat Tuhan, tapi sebelum mereka masuk ke situ, mereka ada di padang gurun lebih dulu. Nah, ini contohnya ya. Jadi ketika saya mengatakan hal-hal seperti tadi, saudara hanya mungkin memahami apa yang saya katakan jika saudara tahu latar belakang cerita yang saya miliki waktu saya menuturkan pengertian yang saya bagikan. Nah, ini cara memahami. Jadi ketika saudara baca Paulus misalnya, saudara tidak bisa langsung mengkaitkan cara berpikir dia dengan ilmu-ilmu atau teologi atau filsafat yang ada pada zaman itu. Sangat sedikit faedahnya kalau kita kaitkan pemikiran Paulus dengan filosofi saja. Saya tidak bilang itu tidak berguna, itu tetap berguna. Tapi faedahnya menjadi kurang kalau kita tidak kaitkan pemikiran Paulus itu di dalam sebuah kisah. Kisah apa yang dia mau telusuri dan kisah apa yang dia mau jadikan background, latar belakang atau konteks untuk tema teologi yang dia bagikan. Nah, sekarang kita akan melihat pemikiran Paulus tentang salib. Jadi bagaimana teologi Paulus kita pahami di dalam menjelaskan salib. Salib menurut Paulus itu apa? Nah, saya akan bagikan ada 5 kisah dari perjanjian lama yang Paulus jadikan latar belakang untuk memahami salib. Jadi salib ini bukan cuma punya satu makna. Kita bisa melihat Paulus itu sebagai pemikir dengan banyak perspektif. Yang membuat dia unik di dalam kitab perjanjian baru adalah kekayaan perspektif dia melampaui tulisan manapun. Mungkin pengecualiannya adalah surat Ibrani. Jadi pemahaman teologi yang kaya itu Paulus bagikan di dalam tema yang sangat beragam. Di mana mungkin surat Ibrani adalah yang mempunyai kandungan sisi doktrinal yang lebih banyak dari salah satu surat Paulus yang paling tebal. Entah itu Roma atau Korintus. Nah, tapi saudara akan melihat bahwa dia adalah seorang yang mempunyai perspektif yang sangat kaya. Teologi Paulus atau surat-surat Paulus dan pemahaman teologinya itu dalam sekali. Dan kita bisa menikmati banyak hal, baik di dalam cara yang awam secara teologi maupun kalau kita mendalami dunia teologi perjanjian baru dengan lebih serius. Kita tidak akan habis-habisnya menikmati pengajaran yang dibagikan oleh Paulus dalam surat-suratnya. Nah, maka kita akan lihat hal pertama dari perspektif Paulus mengenai salib. Yang pertama saya mengajak kita membuka Roma pasal yang ke-8. Roma 8, saya akan bacakan bagi kita ayat yang ke-16.
Kita membaca sampai ayat yang ke-27. Roma 8, saya bacakan dari ayat 16 sampai 27. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan, dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh, dan sama-sama merasa sakit bersalin. Tetapi bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita, sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ini kisah mengenai anak-anak Tuhan, dan anak-anak Tuhan ini dikisahkan di dalam konteks ciptaan baru. Kalau saudara lihat di dalam ayat-ayat sebelumnya, kita memahami kisah tentang penciptaan baru ini di dalam pasal yang ke-8. Ini juga kita lihat di dalam ayat yang ke-19 misalnya. Dengan sangat rindu seluruh makhluk atau seluruh ciptaan menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh ciptaan telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Saudara, ini pola kisah tentang penciptaan. Penciptaan Tuhan adalah penciptaan yang sepertinya menuju kepada keadaan buruk dan suram. Dari bagus menjadi buruk. Ini pola yang tidak bisa dicegah ada dalam ciptaan. Jadi saudara akan melihat keadaan yang makin buruk. Tetapi di dalam salib, ini jadi pengertian penting untuk kita memahami ciptaan. Di dalam salib ada tema, mati baru bangkit. Ini tema yang Paulus akan banyak jelaskan di dalam mengerti salib. Mati dulu baru bangkit. Nah, matinya Kristus di atas kayu salib dan bangkitnya Dia di dalam Roma pasal 8 ayat 16 sampai 27 yang kita baca. Itu disimpulkan, dijadikan menjadi berwujud atau menjadi sempurna di dalam Kristus yang mati dan bangkit. Nah, jadi saudara, ini tema salib yang pertama yang kita lihat. Seluruh ciptaan ditaklukkan ke dalam kesia-siaan, menjadi hancur dan busuk dan buruk, terus turun dan akhirnya menuju titik yang rendah. Tapi setelah itu akan ada kebangkitan. Nah, ini pola yang indah sebenarnya. Sehingga ketika kita melihat ciptaan, kita tidak menjadi kecil hati waktu kita melihat ciptaan yang makin lama makin merosot. Seolah-olah Tuhan tidak jaga atau tidak memberikan topangan. Di manakah Allah? Ini jadi pertanyaan yang akan ditanyakan ketika kita melihat ciptaan makin surut dan makin hancur. Di manakah Allah ketika keadaan makin hancur, makin surut? Apakah Dia sudah melupakan kita sama sekali? Apakah Dia sudah tidak peduli karena kita sudah jahat dan meninggalkan Dia? Nah, maka apa yang terjadi pada manusia bukan cuma terjadi pada manusia lepas dari alam. Kalau saudara lihat kisah penciptaan di dalam Kejadian 1, salah satu yang jadi tekanan, ada banyak sekali hal yang ditekankan sebenarnya dalam Kejadian 1, tapi salah satu tekanan yang dibagikan adalah kaitan antara satu dan yang lain. Kaitan yang erat antara satu dan yang lain. Nah, kalau kita melihat kaitan ini, sepertinya kisah penciptaan itu menjadi kesatuan dari banyak bagian yang saling berjalin satu sama lain. Kita bisa melihat bahwa ciptaan itu muncul karena ada ciptaan lain. Tuhan mengatakan misalnya, hendaklah dari dalam tanah keluar benih dan tanaman. Hendaklah dari dalam laut berkeriapan ikan-ikan dan binatang-binatang laut. Jadi Tuhan memakai ciptaan yang ada untuk memunculkan ciptaan yang lain. Atas inisiatif Tuhan dan atas kalimat dari Tuhan. Tapi Tuhan memakai ciptaan yang lain.
Jadi ada jalinan saling menguatkan, saling menopang, dan saling mempengaruhi di dalam kisah penciptaan. Nah ini yang harus kita lihat ya, jadi saudara tidak bisa pisahkan manusia dari seluruh ciptaan. Manusia ini bukan makhluk independen yang bisa pilih konteks. Saya mau memutuskan ada di dunia, oke sekarang saya ada di dunia. Kalau saya memutuskan untuk ditarik dari dunia, saya akan lepas. Enggak, manusia tidak bisa lepas dari konteks ciptaan. Maka kejatuhan manusia akan mempengaruhi seluruh ciptaan. Manusia jatuh dalam dosa dan seluruh ciptaan menjadi ciptaan yang seperti digerogoti. Seperti makin lama makin hancur dan makin buruk. Nah di dalam keadaan seperti ini kita akan melihat pentingnya merenungkan kisah penciptaan untuk mempunyai pengharapan. Saudara, banyak orang Kristen tidak peduli apa yang akan terjadi pada alam, pada bumi ini. Entah bumi ini makin hancur atau makin bagus, it's not of my concern. Saya tidak perlu pikirkan tentang ini. Nanti kalau saya mati, saya ke surga, saya tidak ada urusan lagi dengan bumi. Nah ini cara berpikir yang salah. Kita tidak akan pernah bisa lepas dari seluruh ciptaan yang lain. Tuhan tidak menciptakan manusia sebagai makhluk independen yang tidak perlu konteks. Tuhan menciptakan tempat dulu, baru taruh manusia. Supaya kita tidak salah pikir. Tidak pernah ada keadaan di mana manusia bebas dari dunia. Bebas dari bumi maksudnya ya, karena dunia bisa punya konotasi negatif. Tidak pernah ada keadaan manusia lepas dari tisis, dari seluruh ciptaan. Manusia menempati ciptaan dan itu harus. Manusia tidak bisa hidup dan tidak bisa menjalankan fungsi sebagai gambar Allah, kecuali dia berkait dengan ciptaan. Bukan cuma ada di ciptaan, dia berkait dengan ciptaan. Saudara dan saya sangat berkait dengan alam sekitar kita. Bahkan kalau saudara menyelidiki tentang manusia, saudara akan sadar, ras manusia besar kecilnya akan dipengaruhi oleh lingkungannya. Bagaimana dia beradaptasi dengan lingkungannya, bagaimana besarnya gizi yang masuk ke dalam keturunan dari seorang manusia akan menentukan tinggi kecilnya seseorang. Jadi ini sesuatu yang sangat berkait. Manusia berkait dengan alam, dengan kaitan yang lebih besar dari yang kita pikirkan. Kita bukan cuma tidak bisa independen, tapi kita juga satu dengan seluruh ciptaan yang Tuhan ciptakan di dalam penantian kesempurnaan. Seluruh ciptaan menantikan kesempurnaan ciptaan. Kapan kesempurnaan ciptaan itu dijalankan, dinyatakan oleh Tuhan? Kalau manusia, yaitu umat pilihan anak-anak Allah, sudah disempurnakan. Kapan mereka disempurnakan? Mereka disempurnakan di dalam kedatangan Sang Kristus yang menyempurnakan mereka. Kenapa Kristus bisa menyempurnakan mereka? Karena Kristus menjadi kepala untuk pola hancur dan bangkit, pola busuk dan bangkit, pola dipendam dan bangkit. Nah ini yang Paulus katakan juga di dalam Korintus. Sama seperti benih dipendam dan busuk, baru nanti dia bisa muncul. Demikian Kristus dipendam, mati. Nah ini pola yang kita lihat di dalam alam. Jadi saudara sangat indah ya ketika Paulus membahasakan salib ke dalam pengharapan akan ciptaan. Mungkin saudara tidak melihat salib kata itu dipakai di sini, tapi saudara bisa melihat pola salib ada di sini. Pola salib adalah pola rendah, turun dan mati, lalu kemudian ada hal yang baru yang muncul. Ada seorang teolog dari Swiss bernama Hans Vedder, dia mengatakan bahwa Allah adalah Allah yang senantiasa memasukkan kisah generation of the new. Kisah ini masuk di dalam jalinan yang indah sekali. Kadang-kadang kita lihat kitab suci itu seperti musik yang sedang memainkan satu nada. Tiba-tiba ada melodi lain yang masuk dan itu jadi indah. Kalau saudara dengar Saint Matthew Passion di dalam bagian awal, saudara akan mendengarkan karya itu dimainkan, dinyanyikan dengan sangat indah. Lalu di tengah-tengah ada kur. Kur ini biasanya dinyanyikan oleh anak-anak. Dan kur ini menyanyikan lagu yang lain. Mereka menyanyikan na 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 na, dan itu masuk di dalam lagu yang lain. Waktu nada ini masuk, orang jadi sadar bahwa berita tentang Kristus di dalam Saint Matthew Passion dinyanyikan di dalam dua lagu yang berbeda. Yang satu menuturkan tentang melihat Kristus yang penuh penderitaan, yang sengsara, yang bagaikan anak domba siap disembelih. Tapi ada satu lagu lain yang mengatakan, lihat inilah pengantin, inilah yang agung, inilah sang pengantin pria yang menjadi sukacita dari Israel. Nah ini lagu dua digabungkan. Nah saudara bisa melihat tema salib seperti lagu yang dinyanyikan di dalam nada yang sendiri, yang unik. Di tengah-tengah sebuah lagu lain, tetapi nada itu masuk dengan tepat sekali. Maka ketika saudara membaca pengharapan di dalam bagian ini, saudara membaca bagian ini bahkan, saudara membaca bagian ini di dalam pola salib. Di dalam ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-27 ini, bahwa seluruh ciptaan
Ada ceritanya, menuju kepada keadaan hancur dan binasa. Tapi jangan khawatir, ini pola yang akan dipulihkan. Ini pola yang akan dibawa oleh Tuhan menuju kesempurnaan. Nah, jadi saudara, ini pola yang sangat unik ya, sangat indah. Sehingga saudara bisa melihat bagaimana keadaan ciptaan makin lama makin surut, makin hancur. Tetapi kemuliaan akan muncul setelahnya. Ini membuat kita mempunyai pandangan yang tepat. Waktu kita melihat seluruh ciptaan, kita tidak punya pandangan optimis waktu melihat alam ciptaan. Tetapi kita melihat perlunya berjuang di tengah-tengahnya. Ini kan sesuatu yang aneh ya. Saudara melihat alam itu makin lama makin, oke lah, mungkin bukan makin lama karena kita nggak tahu seberapa lama. Tapi kita melihat keadaan rusak sudah terjadi. Kalau bukan akan terus terjadi dan akan makin buruk, paling tidak sekarang sudah terjadi. Dan saudara mengatakan kalau alam menuju kepada kebinasaan, ini yang ilmu pengetahuan akan katakan, semua keberadaan ada usianya. Semua ada usianya, atom ada usianya, subatomic part juga ada usianya, energi ada usianya, semua ada usianya. Kalau semua ada usia, berarti seluruh ciptaan ini adalah ciptaan yang menuju tua. Ini adalah ciptaan menuju keadaan tua. Nah, kalau saudara sadar ini ciptaan menuju keadaan tua, tentu saudara akan mulai berpikir, kalau begitu apa gunanya saya berjuang di tengah-tengah ciptaan? Apa gunanya ya? Nggak ada gunanya. Karena toh ciptaan makin lama makin buruk, makin tua dan makin surut dan makin hancur. Kalau begitu berhenti berjuang, nggak usah lakukan apa-apa. Percuma kita bersihkan alam, percuma kita pelihara tidak buang-buang plastik atau apapun. Percuma kita mempertahankan penghijauan di hutan. Karena toh keadaan akan makin tua. Nah tapi, Pak boleh tenang ya Pak, kalau banyak gangguan, goyang-goyang begitu agak susah saya. Nah tapi ketika saudara melihat seluruh ciptaan menuju keadaan buruk, tapi saudara tahu di dalam iman bahwa Tuhan akan pulihkan. Nah pemulihan yang Tuhan berikan, itu menjadi alasan kenapa kita berjuang. Ini cara mental orang Kristen harusnya berpikir. Kita berjuang bukan karena kita sanggup memperbaiki. Kita berjuang karena kita mau inline dengan perbaikan yang Tuhan akan sempurnakan. Kenapa saudara memberitakan Injil? Bukan karena dari mulut saudara, saudara mampu pertobatkan orang, bukan. Tapi karena saudara ingin berbagian di dalam pekerjaan yang Tuhan akan sempurnakan. Itu sebabnya setiap hasil yang kita peroleh dari perjuangan kita adalah hasil ketika kita melihat Tuhan pulihkan. Dan kita mengatakan, saya sudah senantiasa berjuang di dalam jalur yang sama untuk pemulihan yang Tuhan kerjakan. Meskipun yang kerjakan itu Dia. Dia yang kerjakan dan saya berbagian. Dan itu yang menyukakan kita. Nah maka saudara akan melihat alam dengan cara yang benar kalau saudara punya pola salib. Pola salib yang melihat alam ini bukan cuma di dalam keadaan makin tua. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang mampu menciptakan yang baru dari keadaan tua. Ini yang Hans Weber katakan sebagai generation of the new. Tuhan melahirkan dari tua. Dan pola ini adalah pola yang paling unik ada di dalam kehidupan Abraham. Waktu Abraham sudah mendekat 80 tahun, dia bertanya, Tuhan kapan anak yang Tuhan janjikan itu akan datang? Dan Tuhan mengatakan belum sekarang. Kenapa belum sekarang? Karena Tuhan mau bilang, Abraham kamu kurang tua. Umur baru segini ada anak itu belum mujizat. Tunggu ya sampai lebih tua lagi. Kenapa mesti tambah tua lagi? Pokoknya tunggu. Umur sudah dekat 3 digit baru dikasih anak. Kenapa Tuhan berikan anak kepada Abraham di hari tua? Karena Tuhan mau menciptakan baru atau memulihkan ciptaan yang sudah menuju keadaan tua. Dari yang tua muncul yang baru. Nah ini yang Tuhan lakukan. Maka pola salib ada di dalam pembacaan lewat kisah penciptaan. Ini pertama yang kita bisa lihat. Jadi Roma 8 adalah kisah mengenai keadaan penciptaan. Tuhan mencipta ulang. Ini di ayat yang ke-19. Sebab sangat rindu seluruh ciptaan. Ingat sekali lagi makhluk itu pakai kata thesis. Dan thesis itu artinya ciptaan. Sebab dengan sangat rindu seluruh ciptaan menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Kenapa sangat rindu? Karena keadaan ciptaan yang merosot dan makin surut. Namun Tuhan akan melakukan generation of the new. Tuhan akan memberikan yang baru. Ini pola dipahami satu dengan sang kepala yaitu Kristus. Maka saudara bisa lihat apa yang dialami Kristus itu akan menyebar dan ikut dialami oleh seluruh ciptaan. Bukan hanya untuk orang pilihan. Pola salib yaitu mati dan bangkit. Bukan hanya dialami oleh anak-anak Tuhan, tapi juga dialami oleh seluruh ciptaan. Kristus bukan cuma head of the elect. Tuhan bukan cuma kepala dari orang-orang pilihan. Tuhan juga adalah kepala dari seluruh ciptaan baru. Maka seluruh ciptaan lama mengikuti pola salib untuk masuk ke dalam ciptaan atau keadaan barunya. Generation of the new. Nah
Nah ini indah sekali ya, karena saudara akan melihat bahwa ternyata Kristus mempunyai keadaan penebusan yang dia berikan bagi umat pilihan. Yang juga berlaku bagi seluruh ciptaan. Seluruh ciptaan masuk ke dalam pola salib dan bangkit. Ini sesuatu yang sangat indah. Saudara tidak melihat teologi yang sangat jeli, meletakkan semua pergumulan kepada satu titik yang tidak bisa putus, yang tidak bisa hancur. Satu titik yang tidak bisa tidak relevan. Satu titik yang akan selalu relevan untuk apapun. Itu sebabnya ketika kita menyelidiki surat Paulus, kita akan dilatih, punya insting. Dilatih untuk melihat bagaimana Kristus menjadi pusat hidup. Bagaimana jadikan Kristus pusat hidup? Saudara tidak akan bisa jadikan Kristus pusat hidup tanpa belajar firman. Terutama belajar surat Paulus. Kalau tidak kita cuma akan punya slogan, Kristus is the center of my life. Kristus itu pusat hidupku. Apa artinya pusat hidup? Pokoknya pusat hidup apapun dalam nama Tuhan Yesus. Tapi kita tidak punya pengertian. Nah ini yang sulit. Orang Kristen tuh banyak slogan, tapi nggak ada pengertian. Dan sayang sekali kadang-kadang mimbar pun tidak memberikan pengertian, hanya memberikan slogan. Saudara mendengar seruan-seruan, Yesus itu Tuhan, cintailah Yesus. Yesus itu juru selamat, salibnya memulihkan. Apa maksudnya salibnya memulihkan? Bolehkah kami mengerti hal ini? Nah maka di dalam Roma 8 Paulus memberikan argumen ini. Bahwa pola salib ada di dalam ciptaan. Maka kamu tidak perlu khawatir. Ini yang Paulus mau katakan. Anak-anak Tuhan, kamu tidak perlu khawatir. Kalau melihat alam sepertinya memberikan begitu banyak sengsara. Alam yang begitu hancur, makin lama makin tua, penuh dengan keadaan sulit, penuh dengan penyakit bahkan. Kalau seluruh ciptaan seperti tidak bisa menopang kamu. Ciptaan bukannya memberikan topangan makanan, malah masukkan kita ke dalam keadaan kelaparan. Kalau ciptaan, seluruh keberadaan tidak menjadi harmonis, malah penuh dengan kekacauan dan perang. Kalau seluruh ciptaan bukan memberikan keamanan dan ketenangan, malah memberikan gangguan dan desakan. Sehingga kita menderita. Paulus mengatakan jangan khawatir. Karena tidak ada apapun yang Tuhan kerjakan yang tidak bertujuan baik. Maka kalimat yang dikatakan di dalam ayat yang sangat terkenal, misalnya ayat yang ke-39, tidak ada kuasa baik yang di atas ataupun yang di bawah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Atau salah satu ayat yang juga sangat terkenal, di ayat yang ke-28 ya, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ini kalimat harus dipahami dalam konsep tadi. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Alam yang memberikan keburukan. Bahkan di dalam keadaan dia makin hancur dan tua sekalipun. Tetap akan Tuhan pulihkan dan menjadi seperti baru. Bahkan menjadi sempurna. Nah ini hal yang pertama. Jadi salib disoroti di dalam kisah penciptaan. Lalu yang kedua kita lihat di dalam surat 1 Korintus. 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-18 dan seterusnya. Saya bacakan dari ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-31. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Sebab ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah.
Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah dalam Tuhan. Ini dikutip dari Yeremia pasal yang ke-9. Nah saudara, dari ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-31, ada berita tentang salib di dalam versi Kisah yang kedua. Di sini Paulus berbicara tentang hikmat dan kebodohan. Di sini Paulus berbicara tentang yang bodoh dari Tuhan dipakai, atau yang bodoh dipakai untuk mempermalukan yang bijak. Yang lemah dipakai untuk mempermalukan yang kuat. Ini berita tentang salib. Paulus mengatakan, saya memutuskan untuk tidak tahu apapun di tengah kamu selain Dia yang tersalib. Aku tidak memberitakan hikmat, aku memberitakan Dia yang tersalib. Nah saudara, sayangnya banyak kali orang Kristen tidak mengerti bahwa berita tentang salib itu berita yang sangat-sangat dalam, sangat banyak perspektif dan sangat indah. Meskipun juga sangat menakutkan dan sangat kelam. Nah kisah salib itu bukan cuma pemberitaan tentang periode ketika Yesus dipaku sampai Dia mati lalu Dia bangkit. Bukan, pemberitaan tentang salib bukan cuma memberitakan peristiwa Yesus mati, tapi pemberitaan tentang salib juga adalah pemberitaan yang memberikan makna kenapa Dia mati. Ini namanya penginjilan ya. Penginjilan itu bukan memberitahu peristiwa Yesus mati. Saudara, tidak ada gunanya kita memberikan informasi jika kita tidak menafsirkan makna informasi itu secara eksistensialis, secara sesuatu yang bersifat perenungan. Saudara tidak memberitakan peristiwa, saudara memberitakan Injil, saudara memberitakan apa yang Tuhan mau terjadi pada manusia melalui memahami makna di balik peristiwa Injil. Kalau kita jadi pembawa berita, itu bukan pembawa berita Injil sebenarnya. Jadi jangan salah ya, pembawa berita Injil di dalam kitab suci adalah para saksi. Engkau bersaksi. Engkau adalah orang-orang yang menyaksikan, menyerukan kebenaran yang sudah engkau pahami. Engkau adalah martir, engkau melakukan tugas, melakukan martiria, pekerjaan, menyaksikan, menjadi witness, menjadi saksi. Bukan menjadi pembawa berita TV. Nah, sayangnya kata yang dipakai mirip, harusnya pakai kata saksi. Kamu adalah pembawa kesaksian, bukan pembawa berita. Karena Injil bukan berita kok. Injil itu kesaksian hidup. Kalau berita itu saudara paparkan peristiwa tanpa kasih tahu apa artinya. Hari ini misalnya terjadi gempa di daerah ini. Lalu tadi jam 3 terjadi serangan, atau tadi jam 5 terjadi apa. Itu berita. Saudara memberitahukan sesuatu, membacakan berita, memberitahu informasi. Nah saudara, saksi bukan begitu. Nah maka kalau saudara dapat kesempatan khotbah atau jadi guru sekolah minggu mengajar, saudara bukan pemberi informasi. Nggak ada gunanya beri informasi. Orang bisa dapat informasi lebih kaya dari googling daripada lewat khotbahing. Saudara dengar khotbah dengan search di Google, kalah jauh lah orang yang berkhotbah. Pemberian informasi adalah hal yang sangat-sangat minim bisa dilakukan dari khotbah jika saudara ada di dalam dunia informasi, zaman yang penuh informasi seperti sekarang. Jadi kalau kita bagikan data yang nggak terlalu berguna, bagikan data tidak membuat orang mendapatkan pembentukan hidup. Sayangnya banyak orang membagikan data tentang penyaliban Yesus. Mau menginjili? Iya. Saya mau memberitahukannya bahwa di abad yang pertama ada seorang juru selamat namanya Yesus. Dia mati di atas kayu salib. Dia mati loh. Orang belum mengerti siapa dia. Orang juga nggak tahu. Kamu bilang ada orang mati, so what? Saya nggak ngerti apa pentingnya. Kamu mungkin sangat kenal orang ini sampai kamu terharu, bercucuran air mata. Kamu sangat sedih waktu Yesus mati di atas kayu salib. Tapi dia tidak berarti apa-apa buat saya, bagi orang yang tidak percaya. Kalau begitu engkau sedih mendengar berita ini, saya enggak. Kamu terharu dengar berita ini, aku tidak. Mengapa aku harus terharu juga? Nah saudara, tidak cukup dengan memberitakan versi pembawa berita. Tapi saudara harus bersaksi. Saudara harus memberitahu apa sih yang sedang terjadi. Mengapa salib Yesus itu penting bagi kamu yang mendengar. Nah maka saudara, perspektif kedua ini perspektif kisah kerajaan. Saudara akan kaget, kisah kerajaan, enggak ada kerajaannya di sini. Tapi saudara harus tahu, di dalam teologi perjanjian lama, di dalam cara berpikir perjanjian lama, ini cara berpikir yang Paulus sangat dipengaruhi olehnya. Paulus itu orang PL, maksudnya orang PL, orang yang studi perjanjian lama. Paulus adalah teolog yang sumber yang dia dapat paling utama, itu perjanjian lama. Lain dengan kita sekarang yang mempunyai perjanjian baru, sudah lengkap, Paulus belum.
Maka dia menyelidiki dari perjanjian lama dan dia rasul ya, dia dapat firman dari Tuhan. Tapi firman yang diberikan itu tidak meniadakan firman yang sudah diberikan. Firman yang Tuhan berikan secara baru kepada Paulus adalah firman yang mengakomodasi firman yang sudah Tuhan berikan di perjanjian lama. Paulus tidak membangun teologi yang lepas dari perjanjian lama, meskipun dia dapat itu dari wahyu Tuhan. Nah, maka Paulus adalah seorang yang dikuasai oleh firman dari perjanjian lama, dan di dalam perjanjian lama, hikmat itu berkait dengan kerajaan. Kalau mau dikatakan, yang paling berhikmat di dalam seluruh kerajaan harus dimaksimalkan untuk memberi masukan ke raja. Kalau raja kurang berhikmat karena dia masih muda, maka dia perlu penasehat yang lebih berhikmat karena usia. Kalau raja kurang berhikmat, taruh penasehat yang penuh hikmat untuk membicarakan nasihat kepada dia. Raja perlu hikmat. Tidak ada raja bisa memerintah tanpa hikmat. Saudara, orang Korintus punya kecenderungan untuk memamerkan level hidup yang lebih tinggi dari yang lain. Kalau bisa makin mirip raja makin bagus. Paulus bahkan mengatakan, andai benar kamu jadi raja. Aku hina supaya kamu mulia. Aku sengsara supaya kamu menjadi baik dan bagus. Andai kamu benar-benar raja, saya berbahagia supaya saya ikut-ikut jadi raja bersama kamu. Itu tuh Paulus katakan di Korintus. Jadi orang Korintus ingin menjadi tinggi dan yang paling tinggi adalah raja. Raja perlu apa? Raja perlu kuasa. Tapi bukan cuma kuasa, raja juga perlu hikmat. Kalau dia punya kuasa, tapi dia tidak punya hikmat, dia akan habiskan kuasa itu dengan segera. Kuasa itu gampang. Jika seorang raja kuat, lalu perintahnya ditaati semua orang. Waktu raja itu mati, lalu dia digantikan oleh anaknya. Kesetiaan orang-orang kepada keluarga raja ini akan ditunjukkan dengan taat kepada anak yang baru jadi raja. Tapi kalau anak ini bodoh, tidak punya hikmat, tidak lama dia akan kehilangan wibawa. Jadi dia perlu hikmat dan dia perlu kuasa. Dan saudara, dikatakan Tuhan pilih orang lemah untuk memalukan yang kuat. Tuhan pilih yang bodoh untuk memalukan yang berhikmat. Dalam arti penebusan yang Tuhan berikan tidak difokuskan kepada raja-raja dan orang berhikmat. Kalau saudara tanya, Bapak dapat ini dari mana? Dari Yesaya. Kalau saudara tanya lagi, kenapa harus ke Yesaya? Yesaya, Pak, karena Paulus kutip Yesaya. Ini dilihat di dalam ayat yang ke-19. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Saudara, jangan pikir kutipan Paulus itu kayak kalau kita sedang kutip ayat. Kita kutip ayat tanpa tahu konteks. Paulus enggak begitu. Dia kutip ayat untuk membuat kita merenungkan kisah tentang ayat ini. Nah, ini ayat diambil dari Yesaya 29. Dan di dalam Yesaya 29, Tuhan mengatakan, saya akan pulihkan Israel, tapi bukan dengan cara yang kamu pikir. Kamu pikir kamu pintar, punya hikmat, kamu orang tinggi, orang hebat. Kamu membaca kitab, tapi kamu tidak mengerti. Kamu mendengar itu diserukan, tapi kamu tidak tangkap. Ini mungkin supaya lebih jelas kita langsung baca saja ya. Yesaya pasal yang ke-29. Nah saudara, konteks dari Yesaya 29 ini sangat jelas Paulus paralelkan dengan berita salib. Di dalam ayat yang pasal 29, di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, bagimu penglihatan dari semua itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai. Jadi Tuhan membuat orang tidak lagi gubris firman Tuhan. Ini keadaan yang menakutkan ya. Saudara, manusia sering berpikir kalau dia tidak mau gubris firman, itu kedaulatan dia. Saya putuskan tidak mau dengar. Kamu khotbah, kamu injili saya, kamu beri nasihat, saya nggak peduli. Saya mau sengaja melawan, membuktikan aku punya power untuk menolak Tuhan. Tapi ayat ini mengatakan kalau kamu tidak mau dengar, itu tandanya kamu sedang dapat power dari Tuhan yang buang kamu. Tuhan buang kamu, makanya kamu nggak mau dengar. Dikatakan, maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat sebab kitab itu termeterai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Gak bisa. Jadi firman Tuhan tertutup bagi mereka, tertutup bagi Israel yang sedang dibuang. Dan kalimat selanjutnya, ini bagian yang saya bacakan selanjutnya. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Maka sebab itu sesungguhnya
Aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini. Keajaiban yang menakjubkan, hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orang yang arif akan bersembunyi. Ini bagian yang dikutip di dalam surat Korintus yang kita baca tadi, yaitu di dalam Korintus ayat yang ke-19. Jadi Tuhan akan sembunyikan dari orang-orang berhikmat dan dari orang-orang yang bijak. Lalu apa yang akan Tuhan lakukan? Bagaimana Tuhan akan menyelamatkan? Tuhan tidak mau menyelamatkan mereka karena dikatakan mereka memutarbalikkan segala sesuatu. Mereka dengar firman, mereka akan twist. Mereka tidak pernah tertegur karena mereka akan membalikkan segalanya. Waktu mereka mendengar Allah berdaulat, maka mereka akan mengatakan, tuh kan Allah berdaulat. Jadi saya jahat pun dia yang buat. Saya begini ya karena dia. Dan karena itu Tuhan marah. Kalau begitu, jika engkau mengatakan demikian, maka aku akan mengabaikan kamu dan tidak akan menggubris ibadahmu lagi. Lalu bagaimana, akankah Tuhan membiarkan ini terjadi selama-lamanya? Di dalam ayat-ayat yang berikutnya, ayat yang ke-18. Ini ada berita sukacita. Pada waktu itu orang-orang tuli akan mendengar perkataan-perkataan sebuah kitab, dan lepas dari kekelaman dan kegelapan, mata orang-orang buta akan melihat. Orang-orang yang sengsara akan tambah bersukaria di dalam Tuhan, dan orang-orang miskin di antara manusia yang bersorak-sorak di dalam Yang Maha Kudus Allah Israel. Sebab orang yang gagah sombong akan berakhir, dan orang pencemooh akan habis, dan semua orang yang berniat jahat akan dilenyapkan. Jadi saudara, ini berita Injil. Yesaya mengatakan Tuhan akan berikan keselamatan, pemulihan Israel. Bukan kepada raja-raja, tapi kepada orang-orang yang kecil. Diberikan kepada yang buta, yang tidak lagi buta sekarang dicelikan. Diberikan kepada yang tuli, yang Tuhan sudah sembuhkan. Diberikan kepada orang sengsara dan orang miskin. Nah ini yang Paulus katakan, hei jemaat Korintus, banyak di antara kamu yang waktu terima Injil keadaannya rendah. Sekarang kenapa kamu berlomba-lomba menjadi baik? Kenapa kamu lakukan itu? Oh, kami ingin capai level hikmat, capai level berkuasa semampu kami. Mungkin kami tidak bisa dianggap berhikmat untuk menjadi penasehat raja. Mungkin kami tidak bisa punya kuasa setinggi raja. Tapi kan kami boleh coba capai semampu kami. Tapi saudara, Paulus ingin mengatakan satu hal. Bahwa Allah berkenan untuk dikenal sebagai penyelamat orang-orang yang merendah. Orang-orang yang mengosongkan diri. Maka Paulus mencoba mengaitkan berita salib yang dia bagikan dengan kondisi orang-orang di Korintus. Kalau saudara lihat, Paulus tidak banyak menjabarkan mengapa Yesus mati di atas kayu salib di dalam Korintus. Nggak banyak, sedikit. Dia asumsikan, ya kita harus asumsikan Paulus sudah tahu kalau jemaat Korintus tahu makna penyaliban. Kita bisa dapatkan itu dari surat Roma dan juga dari Galatia. Tapi dari Korintus tidak banyak. Jadi Paulus cuma mengatakan, saya sudah bawa berita Injil ya, saya sudah beritakan salib kepadamu. Tanpa terlalu banyak memberitakan lagi tentang apa itu salib. Jadi saudara, orang Korintus harusnya sudah tahu. Mereka sudah ngerti kok, salib. Tuhan yang datang ke dalam dunia, dia yang rela dikosongkan, dia yang rela disengsarakan, dimatikan di atas kayu salib. Ya, kami sudah ngerti, kami sudah dengar ini dari lama. Tapi kenapa itu tidak mewujud di dalam hidup? Saudara, Paulus sedang menekankan bahwa makna salib adalah untuk membuat orang punya hati yang berubah. Hati yang berubah bukan cuma perasaan senang atau perasaan tiba-tiba penuh sukacita, bukan. Hati berubah adalah keadaan orang menafsirkan ulang hidupnya. Nah maka saudara, Paulus di dalam surat Korintus ini sedang mengisahkan tentang kisah kerajaan Israel. Saudara tahu siapa yang pimpin Israel? Para imam dan raja. Raja-raja seperti apa yang memimpin Israel? Semua raja-raja kebanyakan buruk, kebanyakan menolak Tuhan, kebanyakan hidup dengan menyengsarakan Israel karena mereka menyembah berhala dan mereka mementingkan diri. Mereka cari kuasa. Dan hikmat yang mereka miliki adalah untuk kesombongan dan juga untuk menunjukkan kemampuan untuk hidup tanpa nabi-nabi Tuhan. Orang yang berhikmat di zaman raja-raja menolak nabi dengan alasan seruan mereka tidak berhikmat. Karena dalam posisi dan pandangan orang-orang Israel, terutama raja-raja mereka, hikmat itu harusnya memberi kuat. Kamu belajar hikmat berarti kamu akan jaya. Hidupmu berhikmat berarti hidupmu akan kuat. Hidupmu mempunyai hikmat, maka hidupmu akan ada di dalam level yang tinggi, tidak rendah. Jadi kita cari kehidupan yang tinggi. Begitu nabi-nabi berkata, celaka, sengsara, Tuhan membenci kamu, Tuhan mau buang kamu, nabi-nabi itu dibunuh.
Kalau tidak dibunuh, dimasukkan ke dalam sumur. Kalau tidak dimasukkan ke dalam sumur, masukkan ke dalam penjara. Kalau tidak dimasukkan ke dalam penjara, suruh rakyat lempari batu sampai mati. Karena mereka mengatakan kata-kata yang berlawanan dengan tujuan hikmat. Raja-raja sudah bersalah dalam hal ini. Jadi saudara, Tuhan menunjukkan lewat kisah kerajaan Israel, bahwa pencarian raja, pencarian kehidupan di dalam level raja, selalu membuahkan kebusukan hati. Israel tidak pernah setia kepada Tuhan. Nah itu sebabnya Tuhan mau rubah konsep raja. Tuhan mau memberikan raja kepada Israel yang kerajaannya diperoleh lewat salib. Tuhan mau memberikan kepada Israel dan kepada seluruh umat. Tuhan akan memberikan seorang yang untuk mendapatkan takhta lebih dulu menghancurkan dirinya di atas kayu salib. Mengosongkan diri dan menghancurkan diri demi memulihkan sebuah kerajaan. Tidak ada kerajaan yang dipulihkan dengan cara ini. Paulus membagikan sesuatu yang sangat penuh dengan hikmat yang tidak disadari oleh hikmat dunia. Kamu tahu hikmat Tuhan? Hikmat Tuhan memahami bodohnya dan busuknya hikmat dunia. Saudara, banyak orang cari pintar, cari hikmat, cari pengetahuan, tujuannya satu, untuk meningkatkan daya saing. Ini yang fakta yang terjadi kok. Kenapa pilih kampus yang terkenal? Kenapa mau kuliah di tempat paling bagus? Kebanyakan orang akan mengatakan gengsi atau iman. Pokoknya kalau kampusnya bagus, pasti isinya juga bagus. Kalau terkenal dengan ranking tinggi, pasti sudah bagus. Tapi saudara sekalian, kadang-kadang motivasinya bukan mau mencari guru yang terbaik, bukan mau mencari pengetahuan yang paling dalam, paling penting. Tapi motivasi paling utama adalah untuk memunculkan daya saing. Kalau saya keluarkan ijazah, lulusan dari Munchen, lulusan dari Los Angeles, lulusan dari California, lulusan dari Jerman, lulusan dari Jepang atau dari manapun. Oh, ini akan diperhatikan dengan lebih baik daripada kalau saudara kasih lulusan dari Zimbabwe misalnya. Saya nggak tahu, mungkin ada universitas bagus juga di sana. Saya cuma kepikiran tiba-tiba negara itu. Mohon maaf yang dari sana ya, saya nggak bermaksud menghina. Ya gitulah. Nah, waktu saudara membandingkan, oh ini ijazah saya dari, oke lah jangan bilang Zimbabwe deh, dari Bandung. Karena kita di Bandung, kita merendahkan diri. Ijazah kampus dari Bandung misalnya. Nggak usah sebut lah ya, nanti pemuda di sini ada yang tersinggung. Ini kampusku, lalu dibandingkan dengan ini kampus saya. Wah, kamu lulusan dari Jerman ya, yang dosennya itu ahli di dalam 1000 bidang. Nah, langsung naik daya saingnya. Orang akan pilih dia, dan kalaupun orang tidak pilih, alasannya adalah karena saya nggak sanggup bayar kamu. Nah ini kan yang dicari, gengsi, punya daya tawar yang tinggi. Makanya saya menunjukkan hikmat. Hikmat sudah dimanipulasi untuk membuat orang punya kemampuan untuk hidup di dalam level tinggi. Hikmat sudah tidak lagi berada di dalam tujuan yang semestinya. Jadi apa itu hikmat? Di dalam pengertian orang Yahudi, hikmat adalah cara hidup demi selamat. Ini sebenarnya yang harusnya terjadi ya. Hikmat adalah cara hidup demi dapat keselamatan. Supaya selamat kamu mesti apa? Mesti taat Tuhan, mesti takut akan Dia, mesti setia kepada Dia. Untuk mempunyai pengetahuan itu, kamu harus pertama-tama takut akan Tuhan. Maka saudara, ketika dikatakan permulaan dari hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena bagi orang Israel, hikmat dan pengertian adalah cara hidup supaya selamat. Cara hidup supaya selamat. Kalau kamu mau selamat, mau jadi milik Tuhan selamanya, mau diperkenan oleh Dia, hiduplah dengan cara ini. Berarti tujuan utama hikmat adalah diperkenan oleh Allah, bukan meningkatkan daya saing. Nah maka ketika dunia sibuk dengan meningkatkan daya saing, mencari hikmat supaya bisa lebih unggul dari orang lain, Tuhan memberikan Injil kepada dunia. Injilnya mengatakan apa? Injilnya mengatakan Yesus Kristus adalah Tuhan karena Dia tersalib. Dia adalah Raja karena Dia rela dimatikan. Dia adalah yang paling berhikmat karena Dia mentaati Tuhan sampai mati di kayu salib. Ini berita bikin orang heran, hikmat kok bikin orang tersalib? Takut akan Tuhan kok bikin orang dipakukan? Itu lambang pengutukan di dalam tradisi Taurat. Kalau begini ngapain menjadi pengikut Kristus? Bukankah dia orang mati yang gagal? Mana hikmat kalau begitu? Nah maka Paulus mengatakan, kamu orang Korintus tidak pikir gitu kan? Waktu aku beritakan Injil kepadamu, kamu langsung mengatakan, oke, saya mau percaya. Tuhan, Engkau juru selamatku. Tuhan Yesus, Engkau Tuhanku. Engkaulah Mesias. Engkaulah penebusku. Engkau mengetahui hal itu. Nah kalau engkau sudah tahu hal itu, kenapa sekarang gaya hidupmu jadi lain? Jadi orang-orang Kristen jadi punya mental terpecah ya. Di satu sisi mereka mengakui Kristus mulia.
Tapi di sisi lain mereka enggan untuk menyentuh sedikit pun kemuliaan yang mereka akui ada pada Kristus. Ada satu kalimat dari Leonard Ravenhill yang sangat mengharukan. Dia mengatakan orang-orang Kristen adalah orang-orang pemuja para martir. Tapi mereka menolak memberikan tetesan darah mereka sama sekali. Jadi kita meninggikan para martir. Hebat ya para martir, dia rela gini, rela begitu, rela mati, rela berkorban. Tapi kita satu tetes pun gak mau. Kita tidak mau korban, kita tidak mau rugi sama sekali. Saudara, kekristenan kita adalah kekristenan yang terpecah. Di satu sisi mengagumi satu hal, di sisi lain membatalkan kekaguman kita dengan fakta hidup yang berlawanan. Orang Korintus meninggikan Kristus, tapi mereka menganggap malu mengikuti salib. Kalau orang belum tahu betapa hebat hikmatku, maka aku kurang bisa menganggap diri sudah ada di dalam level yang memuaskan aku. Kalau begitu kita cari guru yuk. Paulus jadi guru kurang hikmat. Dia kurang mampu untuk memberikan tren terbaru di dalam hikmat. Saya tidak mau punya guru yang kurang sanggup memberikan saya daya saing. Saya perlu guru yang lain. Maka mereka mau cari guru lain. Cari guru untuk apa? Untuk sombong. Bukan untuk merasa aku kok makin dekat dengan Tuhan. Maka saudara, ketika Paulus menegur orang Korintus, dia mengatakan, kamu tahu tidak bahwa pemberitaan akan salib memang adalah kebodohan. Tapi itu kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Karena hikmat itu harusnya menunjukkan orang hidup yang kekal. Kalau hikmat itu mengalihkan orang dari hidup yang kekal, itu kebodohan. Hikmat lawan katanya kebodohan kan. Nah kalau kamu berhikmat, kamu akan tahu petunjuk jalan atau arah. Inilah hidup kekal. Kalau kamu orang bodoh, kamu akan ikuti jalan sebaliknya. Nah ini yang unik ya, kalau seolah Paulus mengatakan, kalau aku memberitakan kepadamu ke kanan, orang bodoh akan mengatakan, kalau gitu saya ke kiri sekalian. Sengaja berlawanan. Nah ini yang Paulus katakan, kamu kenapa begitu ya? Aku memberitakan salib, kamu sengaja melawan dengan mengatakan, saya mau hikmat. Tidak tahukah kamu bahwa aku sudah memberitakan kebodohan? Karena Yesus yang tersalib adalah kebodohan bagi dunia ini. Nah maka di dalam pengertian Paulus, kerajaan Israel dikoreksi oleh Tuhan. Dan setelah Tuhan koreksi, ini kerajaan menjadi kerajaan untuk bangsa-bangsa. Ini pengharapan Israel yang dipahami Paulus dengan cara yang berpusat ke Kristus. Tadinya satu kerajaan yaitu Israel, setelah itu akan ada jadi banyak kerajaan. Satu kerajaan itu perjanjian lama. Waktu Mesias datang, kerajaan ini akan menjadi tempat kumpulnya bangsa-bangsa. Nah ini yang Paulus katakan. Maka kalau Kristus sudah datang, kerajaan ini akan disempurnakan. Dan setelah itu dibagikan ke bangsa-bangsa lain. Di dalam surat Roma pasal 9-11, Paulus menjelaskan ini dengan baik sekali. Dia mengatakan bahwa kamu sebagai bangsa-bangsa lain adalah ranting yang dicangkokkan ke dalam pokok, yaitu Kristus. Tapi untuk kamu dicangkokkan ada ranting, yaitu suku-suku atau orang-orang Israel yang dipatahkan dan dibuang. Tapi mereka dipatahkan supaya kamu dicangkokkan. Jangan bangga, jangan sombong, karena kamu dicangkokkan di tempat di mana ada orang Israel yang sudah dibuang. Kalau mereka dibuang karena ketidaktaatan, kamu pun sama, bisa dibuang karena ketidaksetiaanmu. Nah ini ya gambaran dari Roma 9-11. Jadi di dalam pengertian Paulus, Allah mau murnikan kerajaan, lalu Allah mau berikan itu kepada bangsa-bangsa lain. Bagaimana murnikan? Dengan menyadarkan bahwa anak Daud yang menjadi raja adalah Kristus, dan cara dia mendapatkan tahtanya adalah salib. Kenapa cara dia mendapatkan tahta adalah salib? Karena disinilah hikmat sejati. Disinilah keselamatan. Yesus perlu disalib untuk keselamatan dirinya? Bukan. Yesus perlu disalib untuk keselamatan bangsa-bangsa yang akan dilibatkan, termasuk Israel. Maka ketaatan Yesus mati di kayu salib adalah ketaatan yang menyempurnakan kerajaan dia. Ini pengertian yang indah dari Paulus. Apa yang membuat kerajaan Kristus sempurna? Salib. Kenapa salib? Karena dia satu-satunya raja yang meninggalkan semuanya, bahkan menyerahkan dirinya mati demi umat yang akan jadi bagian dari bangsa yang dia pimpin, bagian dari kerajaannya. Kristus menjadi raja, dan cara yang dia tunjukkan untuk jadi raja adalah cara kasih kepada rakyatnya. Kepada jemaat yang akan dia libatkan, dia masukkan menjadi anak-anak Allah. Dia memberikan dirinya dan dia mati di atas kayu salib. Kenapa dia mati? Karena dia raja. Ini kalimat benar-benar aneh bagi orang dunia. Masa raja rela mati bagi yang lain? Tapi Tuhan mau mengatakan, raja ini adalah raja yang memiliki keutuhan hikmat Allah. Dan hikmat Allah tidak akan terpisah dari kesetiaan, perjanjian, dan kasihnya. Hikmat tidak boleh pisah dari kesetiaan, perjanjian, dan kasih. Saudara berhikmat, saudara tidak mengasihi, itu hikmat omong kosong. Saudara punya nilai yang bagus di dalam sisi pelajaran, tapi saudara tidak punya kasih, itu tidak ada gunanya.
Nah maka saudara, raja ini adalah raja yang punya hikmat ilahi sejati. Dan Allah di dalam hikmatnya memberi dirinya untuk kerajaannya. Dia menjadi raja dengan mengasihi. Dia bukan menjadi raja dengan tunjukkan hebat, dengan punya daya saing lebih kuat dari raja lain. Dia menjadi raja karena dia mampu mengasihi lebih dari raja lain. Kalau mau dibandingkan, mau dibuat mana lebih unggul, kalau mau diperlombakan, maka keunggulan Kristus sebagai raja adalah dia mempunyai sifat Allah, yaitu mengasihi. Untuk jadi raja dia korbankan dirinya bagi yang lain. Nah inilah hikmat sejati. Allah mencintai sehingga untuk jadi raja dia mau mati. Jadi saudara, hanya Kristus yang mencerminkan sifatnya Allah. Kalau saudara tanya, kalau Allah jadi raja, kira-kira dia jadi raja yang kayak apa ya? Nah Paulus akan jawab, dia akan jadi raja yang lay down his life. Dia akan jadi raja yang menyerahkan nyawanya bagi kamu. Dia akan jadi raja yang mementingkan semua orang yang akan masuk ke dalam kerajaannya. Sehingga dia rela bertukar tempat dengan mereka dan mengalami kematian bagi mereka. Ini raja sejati. Di dalam kehidupan kita, kita membutuhkan keadaan ini sebenarnya. Seorang yang memimpin dan dengan memimpin dia menyerahkan diri bagi yang lain. Ini yang Kristus tunjukkan. Dia datang ke dalam dunia mengambil posisi raja dengan mengambil sifatnya Allah. Apa yang dia lakukan? Dia mati di atas kayu salib. Itu sebabnya Paulus katakan, salib yang aku beritakan adalah hikmat Tuhan dan kekuatan Tuhan. Tapi bagi orang tidak percaya yang akan binasa. Ini adalah kebodohan dan kelemahan. Nah ini dari sisi Korintus. Jadi Paulus membahasakan salib dengan perspektif kisah kerajaan. Kerajaan mencari hikmat dan kekuatan itu dunia. Kerajaan yang memberikan diri. Raja yang memberi diri bagi yang lain. Supaya kerajaan itu menjadi utuh. Itulah kerajaan Allah. Nah itu sebabnya Paulus mengatakan kerajaan Allah itu bukan tentang apa yang kamu sanggup makan. Apa yang kamu minum. Ini bukan tentang pesta. Bukan juga tentang kelompok saya. Kelompok siapa saya berasal. Saya makan dengan siapa. Level saya di mana. Kerajaan Allah bukan tentang itu. Kerajaan Allah adalah tentang damai sejahtera. Adalah tentang kerendahan hati. Adalah tentang kebenaran. Nah, ini di dalam Korintus. Nah hal yang ketiga kita lihat ini di dalam kitab Galatia. Surat Galatia pasal yang ketiga. Galatia 3 saya akan bacakan bagi kita. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-6, Galatia 3 ayat 6. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah lebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman akan hidup melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah saudara, ini bagian yang ketiga yang akan kita bahas, yaitu perspektif kisah Taurat, kisah Israel, kisah Bait Suci dan kisah Taurat. Saudara, kisah Taurat adalah kisah paling agung di dalam dunia kuno, tentu sebelum akhirnya digenapi oleh Injil. Karena kalau saudara menyelidiki kisah Israel, saudara akan mengetahui satu bijaksana yang tidak akan saudara temui dimanapun. Bijaksana itu adalah bahwa Israel punya Allah. Nah, Allah Israel adalah Allah yang penuh dengan keadilan, penuh dengan hikmat, dan penuh dengan kerelaan untuk mencintai dengan penuh kesabaran. Maka Allah yang seperti ini mau membuat Israel sadar satu hal. Ini yang akan dipahami dengan Taurat dan juga dengan Bait. Yaitu bahwa Allah ini adalah Allah yang ingin berdiam bersama dengan Israel. Ini tentu adalah pengertian yang ada miripnya dengan orang-orang dunia, tapi bedanya juga ada. Kenapa mirip? Karena orang dunia juga percaya kalau dewa-dewa tinggal di tengah mereka, mereka diberkati. Kalau dewa tinggal, wah nanti panen berhasil. Nanti orang-orang keluarga akan punya banyak anak.
Satu keluarga 8 anak, 8 sampai 18 gitu ya. Jadi ada banyak anak-anak, ada banyak hal yang subur, tanaman akan berhasil menghasilkan panen yang besar, ternak akan sangat tambun, dan akhirnya kelimpahan bisa dimiliki. Karena dewa berdiam di tengah kita. Jadi mereka berusaha mengundang dewa-dewa berdiam. Mereka bikin zigurat, mereka bikin kuil, tujuannya adalah dewa berdiam dengan tujuan mereka bisa sejahtera. Nah, Tuhan pakai cara berpikir ini dengan mengatakan aku mau berdiam di tengah Israel. Tapi bedanya adalah inisiatif itu dari Tuhan, bukan dari Israel. Bukan Israel yang bilang, Tuhan, maukah engkau berdiam bersama dengan kami? Lalu Tuhan tanya, berani berapa? Aku bayar. Bayar berapa? Nanti tiap bulan ada perayaan untuk engkau. Tiap minggu ada ibadah. Tiap tahun akan ada hari korban besar-besaran. Nanti dewanya pikir-pikir, aduh kalau tiap tahun hari korbannya, terus setahun sekali baru makan korban, saya kangen makan daging. Bisa nggak hari perayaannya per bulan aja? Oke, kita bikin per bulan, tawar-menawar. Nanti kalau dewa setuju, nanti dia berdiam di tengah-tengah kita. Jadi inisiatif datang dari umat, datang dari bangsa-bangsa. Oh dewa-dewa, maukah kamu tinggal di tengah kami? Kami perlu kehadiranmu, tolong datanglah. Tapi saudara, Allah kita adalah Allah yang berinisiatif. Israel tidak minta, tidak mengatakan, Allah hadirlah. Cuma Musa yang minta begitu loh. Di sepanjang sejarah kita melihat, di sepanjang jalan Israel keluar dari Mesir, sampai mereka dibinasakan di padang gurun. Tidak pernah sekali mereka mengatakan, Tuhan hadirlah bersama dengan kami. Musa mati-matian doa ini untuk mereka. Tapi mereka tidak punya hal seperti itu. Saudara, hati-hati ya kalau umat Tuhan menjadi tempat di mana cuma sekelompok kecil orang mati-matian berseru ke Tuhan. Yang lain tidak peduli. Yang lain kering, rohaninya nggak ada. Imannya tidak muncul. Dan pengenalannya akan Tuhan begitu kering dan benar-benar diragukan. Nah, saudara, gereja seperti ini bukan gereja yang akan memberikan keamanan bagi jemaatnya. Karena jemaat nggak peduli Tuhan kok. Kalau kita jadi gereja yang jemaatnya tidak peduli Tuhan, nggak peduli berapa sukses kita kelihatan. Nggak peduli berapa bangunan besar bisa dibangun. Kita akan dibuang oleh Tuhan. Nah saudara, ketika Israel keluar dari Mesir, mereka tidak tanya, Tuhan maukah engkau berdiam bersama dengan kami? Tapi Tuhan yang inisiatif. Aku tahu engkau perlu aku. Maka aku akan berdiam di tengah-tengah kamu. Apakah umatnya terima? Tidak. Ini yang dikatakan juga di dalam Yohanes. Waktu Yesus datang, umatnya pun tolak dia. Israel dengan keras hati menolak Tuhan dan Tuhan bersabar mengatakan, aku akan tinggal di tengah-tengah kamu. Tapi saudara sekalian, tinggalnya Tuhan di tengah orang Israel, itu adalah tinggalnya kehadiran yang mulia yang akan memurnikan bumi. Salah satu yang paling jelas dibagikan oleh tradisi Israel tentang Tuhan adalah Tuhannya Israel, Allahnya Abraham, Ishak, Yakub adalah Allah yang menebus. Menebus itu pengertiannya baik setelah kita tahu kita ditebus. Tapi menebus itu sebenarnya pengertiannya sangat mengerikan. Karena menebus berarti apa yang Tuhan mau bersihkan akan Tuhan bersihkan dari yang jahat, dan yang jahat itu akan Tuhan buang. Kehadiran Tuhan adalah kehadiran yang membersihkan. Ini gambarannya seperti api. Saudara akan bakar sampah atau bakar kotoran. Tujuannya adalah supaya kotoran itu hilang. Dan hal yang saudara mau jaga dari kotoran itu, dipelihara kebersihannya. Jadi kehadiran Tuhan adalah kehadiran yang menyingkirkan yang cemar. Bayangkan kalau Tuhan tinggal di tengah Israel, dan Israel terus berlaku cemar. Tentu Tuhan akan singkirkan mereka. Nah itu sebabnya ketika Musa minta, Tuhan hadirlah di tengah kami. Dan Tuhan menjawab, kalau aku melihat mereka bertingkah jahat lagi, aku akan murka dan membinasakan mereka. Kalau saudara meragukan cinta Tuhan karena dia murka, jangan. Karena Tuhan harus murka kalau dia mencintai. Karena cintanya kepada seluruh ciptaan, itu akan mengharuskan dia untuk memurnikan ciptaannya. Dia akan bersihkan dari segala noda dan kotoran. Apakah Israel itu anak atau noda? Kalau mereka noda, Tuhan akan singkirkan mereka. Kalau mereka anak milik dia, maka dia akan menjadi bapa bagi mereka. Dan dia akan tinggal bersama dengan mereka. Dan mereka akan diundang untuk ada di dalam rumahnya dia. Nah, ini gambaran kemah suci seperti itu atau bait. Saudara, indah sekali ya. Waktu orang masuk ke dalam bait, itu ada ruangan dengan meja, ada roti, ada kandil, ada minuman. Kalau saudara tanya, ini roti apa ya? Kenapa di rumah Tuhan, di bait suci? Itu ada ruangan, ini sebelum masuk ruangan Maha Suci. Ada ruangan dengan ada meja sederhana, dengan ada tempat minum, dengan ada kandil, lilin yang ada tujuh tempat. Kenapa ada seperti ini? Saudara, Craig Bartholomew mengatakan ini sebenarnya adalah setting rumah biasa. Orang Israel rumahnya akan seperti itu. Dan ini adalah setting ruang tempat makan bersama. Jadi saudara, kemah suci itu seperti mengkhotbahkan begini loh. Hei Israel, mampirlah ke rumahnya Tuhan. Engkau diundang makan bersama Tuhan. Jadi Tuhan menjadi tuan rumah. Tuhan bukan menjadi tamu di Israel.
Tuhan tidak datang di tengah Israel lalu mengatakan, Israel saya tamumu ya, layani saya. Tidak. Tuhan menjadi tuan rumah dengan mengatakan mari datang. Ini yang Tuhan Yesus lakukan ketika dia menyuruh Zakeus turun. Unik ya, waktu dia suruh Zakeus turun, dia yang jadi tuan rumah. Hei Zakeus, saya mau makan di rumahmu. Dia yang inisiatif, ayo kita adakan jamuan makan. Di mana? Di rumahmu. Loh, rumahku kok engkau yang jadi tuan rumah? Karena Tuhan di mana dia berada, dia jadi tuan rumah yang mengundang kita makan bersama dengan dia. Ini tema kemah suci. Maka kalau di situ ada meja, kemudian ada roti. Roti ini cuma boleh dimakan imam, karena imam perwakilan Tuhan. Perwakilan umat untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan. Mereka yang makan roti ini. Maka ketika pengikut Daud dan Daud dikejar-kejar Saul, lalu dia lapar. Dia datang ke tempat imam di Nob, lalu mengatakan, saya perlu pedang. Imam mengatakan, silakan ambil pedang Goliat. Ada makanan? Wah kamu lapar ya, aduh kasihan. Ada roti sih, tapi ini roti imam. Ya, terserah boleh dikasih nggak? Udah kasih aja, akhirnya dikasih. Dan Daud dan pengikutnya makan, dan Tuhan nggak marah. Yesus mengatakan, roti ini adalah roti untuk menunjukkan kerelaan Tuhan menjamu orang Israel. Dan tidak ada yang paling layak dijamu selain mereka yang miskin, yang lapar. Tuhan undang orang lapar untuk menerima sajiannya dia. Nah, maka Daud itu dianggap sebagai orang yang sedang lapar perlu makan dan Tuhan mengasihi dia. Nah jadi ini ada undangan ya, Tuhan undang orang untuk berdiam bersama dengan dia. Ini loh Taurat, jadi kalau saudara bilang Taurat itu mengerikan, Taurat itu cuma bisa mengutuk, enggak. Taurat adalah undangan Tuhan, tapi, nah ini sesuatu yang penting harus kita pahami. Undangan Tuhan adalah undangan yang diberikan oleh Allah yang sekaligus juga adalah pembersih yang akan menyingkirkan semua yang cemar dari ciptaan yang akan dia pulihkan. Kalau begitu Israel anak atau noda? Kalau mereka noda disingkirkan. Kalau mereka anak, Tuhan akan undang mereka makan bersama. Ini pertanyaan mungkin saya perlu tanya juga kepada saudara. Saudara, kita ini noda atau anak? Engkau yakin kau sudah anak Tuhan? Tahu dari mana? Apa jangan-jangan kau cuma noda yang ada di tengah-tengah umat tanpa pernah mau bertobat? Mari bertobat kembali kepada dia. Jadilah anak di dalam Kristus. Nah, maka saudara, Tuhan mau hadir, tapi pertanyaannya, Israel itu anak atau noda? Kalau Israel anak, mari makan bersama. Kalau Israel noda, maka Tuhan akan singkirkan mereka. Dan fakta bahwa Tuhan menyingkirkan mereka di padang gurun, membuktikan bahwa mereka itu noda, bukan anak. Generasi berikut yang benar-benar anak mereka, itu yang Tuhan angkat anak. Nanti kamu akan mewarisi tanah Kanaan, karena kamu adalah anak, bukan noda. Jadi saudara, ini kesulitannya. Kalau begitu, Tuhan mau hadir, kalau kita ikut terus kita adalah noda, mati dong kita. Maka Tuhan membuat sistem sacrifice, sistem penebusan di dalam Taurat dan di dalam bait. Jadi Taurat itu menjadi indah karena ada sistem penebusan. Nah saudara, di dalam pengertian Paulus di Galatia waktu dia bilang Taurat, dia sedang mengungkapkan pengertian Taurat dari orang-orang yang mau ikut Taurat ini. Saya mau disunat, saya mau ikut tradisi Yahudi, saya mau jadi orang Yahudi supaya bisa selamat. Paulus mengatakan, kamu nggak ngerti sistem Taurat. Karena sebenarnya Kristus adalah penggenap sistem Taurat. Sistem Taurat itu bukan cuma ibadah di bait suci. Sistem Taurat itu termasuk cara bisa beribadah di bait suci. Kalau bait suci menyatakan kehadiran Tuhan yang mengundang Israel datang. Kalau Israel cemar nekat datang, mereka mati. Maka Taurat memberikan cara untuk mereka tidak harus mati. Dan cara ini adalah cara yang diambil dari kisah keluarnya Israel dari Mesir. Waktu itu pembinasa anak-anak sulung hadir dan dia bunuh anak-anak sulung orang Mesir. Tapi anak sulung Israel semua aman. Karena di ambang pintu ada darah. Darah perjanjian. Kenapa darah itu penting? Di dalam skema Taurat, darah melambangkan kerelaan imam menjadi yang mati demi umat. Nah, ini gambaran yang harusnya diberikan. Siapa imam? Imam adalah orang-orang yang akan masuk ruang maha suci dengan memberi dirinya. Seolah mengatakan, jika umat ini tidak layak, jika mereka noda dan bukan anak, ampuni mereka, pertobatkan mereka, jadikan mereka milikmu, dan ambil nyawaku ganti mereka. Ini loh konsep pergantian yang kita harus miliki, kita harus pahami dulu. Jadi seluruh ibadah di bait suci diatur oleh Taurat untuk memberikan kesan bahwa penebusan itu adalah sesuatu yang Tuhan tawarkan. Ada banyak bagian di dalam Taurat di mana orang dianggap najis. Laki-laki dalam keadaan tertentu najis, perempuan dalam keadaan tertentu dianggap najis. Mereka tidak boleh datang beribadah dulu selama 7 hari atau 14 hari. Setelah itu, setelah lewat periodenya, mereka dinyatakan tahir. Kenapa ini penting? Karena Tuhan mau mengumumkan lewat kebiasaan budaya.
Ini unik ya, budaya mereka adalah budaya Injil sebenarnya. Karena kalau mereka kena penyakit, misalnya kusta, mereka harus meninggalkan tempat perkemahan. Kusta itu bukan kusta pengertian modern, ini sebenarnya penyakit kulit yang kita nggak tahu apa ya, pokoknya penyakit kulit yang cepat menyebar. Mereka menyingkir, dan setelah mereka sembuh, imam akan perkenalkan mereka masuk ke perkemahan lagi. Nah ini yang disoroti, pemulihan dari orang buangan itu yang disoroti. Jadi Taurat itu menyatakan bahwa masih ada cara untuk orang Israel mendekat ke Tuhan, yaitu penebusan. Tuhan memberikan sistem penebusan, dan sistem penebusan hanya mungkin dipahami dari bait. Jadi kalau kita menafsirkan salib tanpa mengerti konsep bait suci, kita akan sulit mengerti salib. Salib itu bukan konsep yang tiba-tiba berdiri sendiri di perjanjian baru. Ada penjelasan perjanjian lamanya dulu. Tuhan membangun pengertian yang sudah mengakar dalam kebudayaan Israel. Sehingga harusnya Israel gampang terima Injil loh. Paulus mengatakan umatku sebangsa ini sudah dapat perjanjian. Tapi mereka tetap keras hati. Sudah begitu dekat dengan keselamatan, tapi menolak. Nah jadi saudara sekalian, sistem peribadatan di bait suci mengharuskan dan memberikan kemungkinan untuk adanya penebusan. Jadi umat bisa ditebus? Bisa. Siapa bisa menebus? Yang paling agung, paling penting, dan paling tinggi, serta paling suci secara rohani. Dia yang harus tanggung. Nah ini cara Tuhan. Yang tanggung siapa? Imam besar. Wah kalau imam besar mewakili orang Israel kan kasihan. Nanti kalau dia mati bagaimana? Kenapa enggak yang cere-cere aja? Yang kecil-kecil aja, yang imam yang masih nggak punya pengaruh, imam-imam muda, generasi muda yang baru lulus, atau mungkin mahasiswa praktek imam. MPI gitu, mahasiswa praktek imam. Ini aja yang dikorbankan, nggak bisa. Tuhan suruh imam besar, yang paling penting, paling tinggi, paling agung, paling rohani, paling suci. Kalau dia sudah paling suci, dia harus rela jadi korban. Maka dialah yang jadi korban. Tapi Tuhan memberikan imamat ini cuma sebagai simbol. Maka imamnya nggak benar-benar mati. Kalau mereka tidak benar-benar mati, darahnya dari mana? Kalau bukan darah dia. Oh karena dia tidak mati, darahnya tidak ditumpahkan, ya diganti dengan binatang. Ini yang di dalam perjanjian baru di surat Ibrani dikatakan darah yang asing. Ini adalah darah yang bukan darah yang Tuhan inginkan sebenarnya. Karena yang mati binatang kok, bukan imam besar. Masa imam besar itu binatang? Enggak kan? Lalu kenapa binatang disembelih? Mengganti kamu. Mirip dengan anak sulung, diganti sama binatang. Demikian imam besar diganti juga sama binatang. Kenapa binatang jadi pengganti? Supaya binatang ini menunjukkan satu simbol yang rendah, tapi yang meliputi keagungan bagi yang paling agung. Binatang dan imam besar kalau dihadap-hadapkan, binatang itu rendah sekali. Binatang mati pun tidak ada yang tangisi. Mungkin nangis tapi cuma sedikit, cuma sebentar. Kalau ada yang benar-benar bisa nangis karena binatang mati. Adakah orang yang berduka karena seekor kambing mati? Pernahkah saudara pergi ke tempat jualan sate, lalu menyadari untuk sate ini matang, sebelumnya harus ada kambing yang mati, lalu saudara meratap di situ, oh kambing, kapan lagi aku bertemu engkau? Enggak. Tapi kalau pemimpin agama yang penting meninggal, saudara akan menangisi kan? Ini jadi hari yang mendukakan begitu banyak orang. Jadi saudara ada dua nih, imam dan binatang. Satu sangat rendah, satu benar-benar tinggi dan agung. Yang tertinggi di seluruh Israel. Imam besar lebih dianggap suci daripada raja. Imam besar yang akan mengurapi dan melantik raja-raja bahkan di dalam doa dan persetujuan yang diberikan oleh Tuhan. Nah jadi imam besar itu sangat penting. Kalau imam besar begitu penting, lalu disandingkan dengan binatang, keadaan yang terjadi benar-benar ironis. Darah binatang, makhluk yang rendah, yang harusnya ditaklukkan oleh manusia, yang tidak berarti apa-apa dibandingkan imam besar. Darah ini menjamin imam besar tetap hidup. Darah binatang. Hal yang rendah menolong, bahkan mengurapi yang tinggi, yaitu imam. Ini konsep yang membuat orang Israel kalau mereka mikir, mereka akan lihat dan mereka akan sadar, kok ironis sekali ya ibadah kami. Kok agama kami begitu ironis. Adakah penggenapan yang lebih make sense daripada ini? Adakah keadaan yang lebih asli dari ini? Dan perjanjian baru mengatakan keadaan yang asli di dalam Kristus. Engkau akan lihat imam besar yang bukan pakai darah binatang. Nah ini konsep bait. Dan Paulus mengatakan apa yang kamu cari dari Taurat? Orang Galatia mengatakan kami cari dianggap hebat karena Taurat. Dianggap suci, dianggap layak jadi milik Tuhan. Maka Paulus mengatakan kalau kamu mau Taurat tapi tanpa penebusan, maka Taurat itu cuma akan memberikan kutuk. Nah ini konsep yang Paulus bagikan. Hei orang Galatia yang bodoh, kamu mau Taurat? Aku sudah beritakan Kristus yang menebus. Sekarang Kristus yang menebus, kamu singkirkan demi memperoleh sisa lain dari Taurat.
Hal paling utama yaitu penebusan dari sistem Taurat sudah digenapi Kristus. Sekarang kamu kembali ke sistem yang lama sebelum digenapi Kristus. Berarti kamu memisahkan cara penebusan dengan skema ibadah. Itu bahaya. Cara penebusan tidak diambil, skema ibadah diambil. Maka kamu pasti dikutuk sampai mati. Karena kamu tidak layak datang ke Tuhan. Kalau engkau datang ke Tuhan dengan menjalankan Taurat, tapi tidak menjalankan penebusan, kamu tidak akan mungkin layak. Kalau imam besar tidak persembahkan korban dan mempercikkan darah korban itu di ruang maha suci, Israel tidak mungkin boleh beribadah kepada Tuhan. Sekarang orang Galatia punya konsep pembersihan dan penebusan imam kita nggak pakai. Sekarang konsep harus sunat, makan ini boleh, makan ini tidak, menjalankan. Nah itu yang kita mau jalankan, mau menjalankan Taurat. Paulus mengatakan, are you crazy? Atau dalam bahasa Galatia, di kitab Galatia, hei orang-orang Galatia yang bodoh. Saya pakai kata bodoh aja ya, bukan kata G itu, kalau pakai kata G lebih kasar lagi. Hei orang-orang Galatia yang bodoh. Kenapa kamu tidak mau Kristus? Kristus sudah harusnya mempesonakan kamu. Sekarang ini kamu singkirkan, lalu kamu dapat set of rules. Ini kan bodoh ya. Saudara, ini saya anggap ini cuma contoh ya. Saudara dikasih skema olahraga, misalnya 15 menit lari, 15 menit push up, 15 menit sit up atau apapun. Lalu saudara dijanjikan kalau saudara taati ini tiap hari jalankan ini, maka engkau akan capek. Tapi perut tidak tentu jadi six pack, kemudian badan gak jadi langsing, semua efek bagus dari olahraga ini diambil. Nah bayangkan, saudara mau gak ikut olahraga kayak begini? Saya janjikan kamu akan mengalami capek, mengalami pegal ototnya, mengalami stres, mengalami kurang istirahat, tapi hasilnya gak ada. Itu kan aneh. Taurat tanpa penebusan itu juga aneh. Kamu jalankan semua skema untuk apa? Ya semoga bisa selamat. Semoga kalau saya taati saya diterima Tuhan. Mana bisa diterima? Sistem penebusannya kamu buang kok. Taurat tidak bisa tanpa sistem penebusan. Ini satu. Tapi kamu sudah buang. Kami enggak buang, kami mau taati semua dari Taurat. Enggak, kamu sudah buang. Karena kamu mengabaikan Kristus. Kamu tidak tahu, bahkan tidak mau terima. Kalau di dalam Kristus, penebusanmu sudah beres. Nah maka saudara, konsep salib di dalam pengertian Paulus. Ini dia masukkan di dalam kisah Taurat. Kisah bait suci. Bait suci akhirnya benar-benar berguna. Imam akhirnya benar-benar sempurna di dalam Kristus. Imamat itu sekarang dipamerkan kepada kita secara rohani. Saudara dan saya sekarang mengalami bait suci yang rohani. Diri kita ada Roh Kudus dan Kristus yang ada di surga. Inilah bait sucinya. Jadi saudara sekalian, kalau bait sucinya skemanya seperti ini, maka tempat penebusannya itu di mana? Di salib. Salib adalah mezbah untuk darah binatang itu dicurahkan. Dan darah anak domba yaitu Kristus dicurahkan. Nah mungkin saudara akan mengatakan, Pak, kayaknya itu sistemnya Ibrani. Surat Ibrani lebih belakangan dari Paulus. Paulus kayaknya belum punya pengertian imamat seperti ini. Paulus tidak secara eksplisit menjelaskan imamat. Sangat mungkin karena dia berbicara kepada orang kafir. Orang-orang yang tidak terlalu tahu konsep ibadah. Ibrani menulis kepada orang yang ngerti. Maka dia mengatakan, kamu tahu kan yang terdapat di bait suci? Di bait suci ada ini, ada ini, ada ini. Tapi sudahlah, kita nggak usah bicara, kamu sudah tahu. Itu surat Ibrani. Jadi surat Ibrani menulis ke orang yang sangat ngerti upacara ibadah di bait suci. Sedangkan Galatia tidak. Maka Paulus tidak menjelaskan seperti Ibrani. Tapi konsep Ibrani juga ada pada Paulus. Ini satu argumen yang mungkin belum terlalu populer, tapi Paulus mempunyai konsep imamat Kristus yang sebaik dan sedalam surat Ibrani. Karena kalau kita tidak baca ini dari pengertian seperti surat Ibrani, kita tidak akan melihat konsistensi di dalam pemikiran Paulus. Tapi karena kita tahu bahwa Paulus mempunyai konsep imamat yang jelas-jelas ada dalam Kristus, maka kita mengerti surat Paulus sedang mengajarkan bahwa kamu tidak perlu jalankan upacara Taurat lagi. Karena kamu sedang menjalankannya di dalam Kristus. Kamu tidak perlu suruh imam besar bawa binatang, karena sang imam besar itu sudah bawa binatang, darahnya sendiri, maaf. Bukan darah binatang, darahnya sendiri untuk datang ke hadapan Tuhan. Jadi saudara, skema Taurat sekarang disempurnakan. Kalau skema Tauratnya begini, maka ruang maha sucinya di mana? Di surga. Lalu ini tempat apa? Ini adalah pelataran. Di pelataran ini kita bisa melihat mezbah, di mana binatang disembelih, yaitu salib. Jadi saudara sekalian, Paulus membahas salib di dalam skema bait suci. Sulit mengerti kenapa salib itu penting. Kenapa Yesus harus mati di situ? Kalau kita tidak mengerti skema bait suci, bahwa imam besar harus mati demi umat, supaya umat menjadi anak dan bukan noda. Jadi pertanyaannya, apakah kita ini anak atau noda? Noda. Kenapa kita nggak mati? Karena sang anak menebus kita,
Sehingga kita yang tadinya cuma noda, sekarang menjadi anak. Sehingga kita adalah yang harus dibersihkan, bukan yang harus disingkirkan. Kita disucikan oleh Tuhan, dan bukan dibuang oleh Tuhan. Dosa kita dibuang, hidup kita yang lama dibuang, tapi diri kita diselamatkan dan disucikan oleh Tuhan. Karena ada imam, ada mesbah, dan ada pengorbanan, yaitu salib Kristus. Ini dari Galatia, hal yang ketiga. Kemudian hal yang keempat, Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua, saya akan bacakan bagi kita di dalam ayat yang dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16. Ayat yang ke-18. Ayat 11 sampai ayat 18 dari Efesus 2. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang, di dalam Kristus, Yesus, kamu yang dulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk mendamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat, karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Saudara, bagian ini adalah bagian tentang kisah apa? Ini adalah kisah tentang manusia. Kisah manusia. Di dalam perjanjian lama, kisah manusia itu ada dua jalur. Jalur pertama jalur bangsa-bangsa, jalur kedua jalur Abrahamic religion. Abraham, Ishak, Yakub, dan Israel. Abrahamic religion yang satu arah ya, bukan semua orang keturunan Abraham. Jadi saudara, ada bangsa-bangsa lain, ada Abrahamic religion, ada tradisi Abraham sampai kepada Yakub, Abraham, Ishak, Yakub. Nah, jadi ini adalah dua nasib yang berbeda bagi kemanusiaan. Yang satu akan makin jauh dari Tuhan. Nah, saudara, ini pemikirannya harus begini ya. Tuhan itu sumber hidup, Tuhan itu sumber terang, Tuhan itu adalah sumber sejahtera, Tuhan itu adalah sumber damai, sumber sukacita, sumber kesenangan, sumber segala yang baik. Dan Tuhan itu berpusat di dalam kehadirannya di tengah Israel. Nah, ini lingkaran dekat kalau kita mau pakai gambaran ya. Lingkaran agak jauh, itu adalah lingkaran orang Israel yang tidak sungguh-sungguh Israel. Lingkaran lebih jauh adalah bangsa-bangsa lain. Dan kalau yang di tengah itu adalah terang, hidup, Allah yang membawa terang dan hidup, dan sejahtera dan damai, ini di tengah. Maka yang makin jauh itu makin gelap. Jadi saudara, maksudnya dekat adalah dekat dengan sumber sejahtera bagi manusia, yaitu Allah. Yang jauh adalah yang makin jauh dari sumber itu. Nah saudara, di dalam gambaran ini, di perjanjian lama, kita bisa melihat bahwa skema alam semesta dalam konsep Yahudi itu bukan seperti yang dipahami oleh Ptolemeus yang mengatakan bahwa bumi ini pusat, juga bukan Kopernikan understanding gitu, matahari itu pusat, juga bukan di dalam pengertian modern, yaitu alam semesta nggak ada pusat, atas bawah nggak jelas, nggak ada pusat. Saudara nggak bisa bilang matahari pusat, karena ini cuma tata surya kecil di tengah galaksi yang cuma salah satu dari sangat banyak galaksi. Jadi alam semesta itu nggak ada pusat di dalam pengertian modern. Di dalam pengertian Yahudi, alam semesta berpusat ke Tuhan. Lalu di lingkaran dekatnya Tuhan, itu ada segala kemuliaan dari makhluk sorgawi. Tuhan di tengah, kemudian dekat dengan Dia adalah para penghulu malaikat. Tapi di dalam pengertian orang Israel, penghulu malaikat itu akan diterobos oleh orang-orang suci dari tradisi Abraham, Ishak, Yakub. Jadi ini Tuhan duduk di takhta ya, kalau mau pakai lukisan, gambaran. Lalu lingkaran terdekat malaikat, tapi nanti akan ada orang-orang suci, yaitu orang-orang Israel atau bapak-bapak Israel dan Musa dan tokoh-tokoh penting. Mereka akan menerobos, mereka lebih dekat dari malaikat kepada Tuhan. Jadi kedekatan mereka dengan Tuhan lebih dekat dari malaikat. Kemudian ada sang raja, yaitu anak manusia. Nah, dia lebih dekat lagi. Karena dia akan datang dan duduk bertakhta di takhta yang sama di mana Tuhan juga bertakhta. Di mana Tuhan bertakhta, di sini sang raja, sang Mesias, sang anak manusia juga bertakhta. Nah, ini skemanya. Lalu yang makin jauh adalah makhluk-makhluk sorgawi.
Kemudian lebih jauh lagi adalah orang Israel yang ditebus. Lebih jauh lagi bangsa-bangsa lain yang ditebus. Lebih jauh lagi sudah mulai gelap. Makin jauh lagi makin gelap. Makin gelap, makin gelap. Jadi surga dan neraka itu layernya bukan atas bawah ya. Itu juga gambarannya. Gambaran atas, tengah, bawah. Tapi juga ada gambaran lain, yaitu gambaran lingkaran makin meluas. Ini yang saudara bisa baca di Wahyu. Nanti kalau ada waktu coba baca kitab Wahyu. Saudara baca susunan yang diceritakan Wahyu. Ada takhta Allah, lalu ada lautan seperti kristal. Kemudian ada makhluk yang kepalanya ada mirip burung Raja Wali, mirip beruang, mirip singa. Nah itu saudara baca ya. Itu ada gambaran lingkaran makin menjauh. Jadi yang makin jauh makin gelap, makin dekat itu makin terang. Paulus mengatakan Israel harusnya terang, ngakunya gitu kan. Karena dia dekat lingkaran utama. Tapi bangsa lain jauh. Apalagi Indonesia, mohon maaf ya. Apalagi Bandung, jauh. Jauh, kita ini tinggal di gelap. Dan gelap itu berarti dekat dengan kuasa jahat, damai sudah nggak ada, Tuhan nggak izinkan sampai ke situ. Jadi terang Tuhan, mulia Tuhan, damai Tuhan, suci Tuhan, senangnya hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak izinkan menyebar sampai tak terbatas. Ada batasan, setelah itu di luar itu gelap. Nah jadi kita sedang hidup dalam kegelapan. Kita kurang cinta Tuhan, kita tidak dikasihi Dia, kita tidak tahu damai Dia, kita tidak tahu sukacita Dia, kita cuma tahu gelap. Pokoknya cuma tahu gelap, kesenangan kita kesenangan kasihan. Dan kita yang hidup di dalam keadaan seperti itu, tidak mungkin bisa disejajarkan dengan Israel. Lalu kalau kita mau nekat terobos masuk bagaimana? Ada tembok. Ini konsep Israel ya. Tembok Yerusalem, ini satu budaya yang ya bukan dari Alkitab memang, tapi Paulus sengaja pakai untuk membuat orang Yahudi ngerti yang dia maksudkan. Tembok Yerusalem itu untuk apa didirikan? Untuk mencegah orang kafir masuk ke bait suci. Jadi saudara, tembok ini bukan tujuan utamanya bukan mengamankan orang Israel yang tinggal di Yerusalem. Tujuan utamanya adalah untuk melarang orang kafir menyerbu ke bait suci. Kamu dihalang oleh tembok. Tapi saudara, ini kalimat memang provokatif ya. Temboknya itu diruntuhkan. Tembok diruntuhkan bisa dua ya. Maksudnya pembatas diruntuhkan itu bisa pembatas ruang maha suci dengan luar. Atau bisa tembok Yerusalem. Tembok ini sudah diruntuhkan. Untuk apa diruntuhkan? Nah tafsiran untuk Efesus itu tembok kota. Bukan tembok pemisah ruang suci dan ruang maha suci. Oke, meskipun ada yang tafsir ke situ juga nggak apa-apa. Mirip lah. Tembok itu pembatas ruang suci dan maha suci. Untuk membatasi orang masuk ke tahta Tuhan. Sedangkan tembok itu membatasi orang masuk ke bait suci. Tembok itu sudah runtuh. Tujuan runtuh itu apa? Di dalam kitab Yeskiel, tembok itu tidak lagi penting. Karena Tuhan mengundang bangsa-bangsa lain ikut. Ini sudah dinubuatkan di Yesaya dan juga Yeskiel. Jadi dikatakan di bait yang baru itu temboknya banyak gerbang. Dan gerbangnya terbuka terus. Kenapa gerbangnya terbuka terus? Supaya bangsa-bangsa kafir juga boleh masuk. Ini kalimat sangat mengagetkan loh. Jadi bangsa lain boleh masuk? Boleh, undang aja. Nah ini yang Paulus maksudkan, bangsa lain sekarang boleh masuk. Tapi untuk masuk, tembok runtuh, itu ada penderitaan besar. Lagi-lagi ini ada di dalam skema dari perjanjian lama. Penderitaan besar apa? Penderitaan besar dari orang Israel. Nah saudara bisa bayangkan ya, kalau mereka tidak punya tembok, berarti identitas mereka sebagai bangsa, kenyamanan mereka sebagai orang yang berdiam di situ, semua terganggu. Berarti orang lalu lalang seenaknya, bangsa lain bisa datang, rampok pun bisa masuk. Oh kalau tembok dihancurkan, kami meresikokan diri kami. Tapi itu yang ditekankan di dalam kitab nabi-nabi. Tuhan mau kamu siap. Siap apa? Siap meresikokan diri. Tembok runtuh demi bangsa lain bisa masuk. Jadi di dalam skema dari perjanjian lama, bangsa-bangsa lain dipanggil masuk dengan resiko di tangan orang Israel. Tuhan suruh mereka ambil resiko itu. Demi kemuliaan Tuhan disebar ke bangsa-bangsa lain. Untuk bangsa lain terima Tuhan, Israel harus menderita. Nah ini yang nanti digenapi di dalam Kristus. Seolah Tuhan mengatakan sebenarnya bukan Israel keseluruhan yang menderita. Satu orang Israel yang akan menderita, yaitu Yesus. Dialah yang akan membuat bangsa-bangsa lain bisa datang. Penderitaannya adalah penderitaan untuk mengundang bangsa lain datang. Maka di dalam pengertian Paulus, salib adalah yang memurnikan kemanusiaan. Mereka bisa datang ke Israel sekarang. Mereka bisa bertemu Allah Ishak, Allah Abraham, Allah Yakub. Mereka bisa menikmati Tuhan yang penuh kebaikan. Sekarang Tuhan bagikan kebaikannya dengan limpah, bukan cuma untuk orang Israel, tapi untuk bangsa lain. Tapi untuk itu terjadi, bukankah ada tembok yang harus diruntuhkan? Dan tembok yang diruntuhkan ini menjadi simbol penderitaan Israel. Tapi Paulus mengatakan, no, bukan penderitaan Israel, penderitaan Kristus. Israel, kamu juga orang yang harus dipanggil. Nah ini kalimat yang mengagetkan. Jadi Paulus sedang mengatakan kamu yang jauh dan kami yang dekat. Sama-sama perlu ditebus.
Kami mengaku diri dekat, padahal kami jauh kok. Kami juga hidup di dalam pembuangan. Kami hidup di dalam gelap. Kami juga jauh dari Tuhan. Jadi kalau kami mau dipanggil balik, tembok itu harus runtuh. Dan yang harus membuat diri menderita, yaitu tembok runtuh, adalah Kristus. Kristus dimatikan di atas kayu salib, supaya kita diundang. Baik kita orang Israel, maupun kita orang bangsa-bangsa lain. Kita diundang untuk datang kepada Tuhan. Jadi ini pengertian salib. Siapa yang boleh diundang? Bangsa-bangsa lain. Siapa yang undang? Allah. Mana bisa undang tanpa ada orang menebus? Ada yang menebus. Siapa? Kristus. Dialah yang harus dihancurkan supaya bangsa-bangsa lain bisa masuk. Dan saudara, bukankah ini salah satu tuduhan orang Israel kepada Yesus? Dikatakan dia ini akan menghujat Tuhan, menyebut diri Mesias, supaya orang Roma datang dan mengambil alih bangsa ini, supaya bangsa-bangsa lain berjaya atas kita. Dia ini pengkhianat. Dan Kristus dihancurkan supaya bangsa-bangsa lain bisa datang kepada Tuhan. Jadi salib di dalam pengertian Paulus adalah undangan Tuhan untuk bangsa-bangsa lain yang penuh dengan kekotoran dan cemar bisa menikmati beribadah di bait, menikmati bait yang adalah Kristus itu sendiri. Dia yang dengan darahnya menebus semua orang, dia juga yang mengundang orang untuk datang kepada Tuhan. Maka di dalam kisah kemanusiaan ada keadaan lama, yaitu kita hidup di dalam jauh, dalam gelap. Tapi ada keadaan baru, Tuhan ubah kita menjadi inner circle, menerobos masuk ke dalam. Yang menerobos masuk lebih dekat dari para malaikat, bukan cuma Abraham, Ishak, Yakub, Musa dan orang-orang penting dari Israel, tetapi seluruh umat, baik dari bangsa Yahudi maupun dari non-Yahudi. Semua dibawa masuk mendekat ke Tuhan di tahtanya Kristus. Nah, ini hal yang keempat. Saudara, masih banyak hal lain yang Paulus bagikan mengenai salib. Tapi karena waktu kita batasi sampai ini, kita bisa lihat dari Kolose, ada kisah tentang Allah. Filipi, ada kisah tentang etik, tentang virtue, tentang kebajikan, dan itu juga ada fokusnya ke salib. Tapi kita tidak bahas untuk hari ini. Di dalam waktu-waktu yang akan datang, kalau memungkinkan kita lanjutkan. Tapi hari ini tema-tema 4 inilah yang kita bahas dari Roma, Korintus, Galatia, dan Efesus. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami menyerahkan pemberitaan firman yang sudah dibagikan untuk membekas ke dalam hati kami dan membentuk hidup kami. Kami mohon apa yang sudah dibagikan bukan cuma mencerahkan kami di dalam informasi, tapi mencerahkan kami di dalam eksistensi kami, bergumul untuk hidup bagi Tuhan. Kami bersyukur untuk firman yang sudah dibagikan. Kiranya Tuhan tolong kami menjadi anak-anak-Mu yang setia kepadamu, yang mengasihi Tuhan dan yang mengagumi rancangan penebusan yang Tuhan genapi di dalam salib Kristus. Kami bersyukur untuk berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.